Hi, I'm back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah mau nonton video ini. Jadi malam ini aku akan menceritakan kasus tentang serial killer lagi. Tapi kalau aku nggak menceritakan tentang kisah ataupun tokoh yang satu ini, channel aku belum lengkap nih, dibilang storytelling channel. Buat kalian yang mungkin suka nih kasus-kasus tentang psikopat, pembunuh berantai, atau semacamnya, pasti kalian tidak akan asing lagi dengan apa yang akan aku bawakan malam ini. Kasus ini udah terjadi 52 tahun yang lalu, tapi tidak satupun polisi yang mampu memecahkan siapa kira-kira pelaku ataupun tersangka dari kasus yang terjadi kali ini. Jadi buat kalian yang mau tahu nih, sebenarnya ini cerita tentang siapa sih? Kronologinya gimana sih? Langsung aja kita lanjut ke ceritanya. Kasus ini sempat menggemparkan California Utara, tepatnya rentan tahun 1960 sampai 1970, di mana mereka ini digemparkan dengan kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang anonim yang nggak tahu sampai sekarang itu siapa pelakunya, yang membunuh ataupun menghabisi setidaknya kurang lebih 5 sampai 8 orang korban. Nah, kasus ini semua berawal dari tanggal 20 Desember 1968. Waktu itu, malam hari, ada sepasang kekasih nih. Namanya David Arthur Faraday sama Betty Lou Jensen. Mereka berdua ini masih SMA gitu loh. Dan malam itu mereka memutuskan untuk pergi menonton konser Natal yang lokasi nontonnya itu nggak jauh dari rumah si ceweknya, si Betty ini. Tapi sebelum nyampe ke tempat konser Natal itu, mereka berdua memutuskan untuk pacaran dulu, minggir dulu di jalan gitu loh. Tapi keputusan mereka untuk melipir di pinggir jalan Benicia, tepatnya di pinggir Danau Herman, pinggir jalan Danau Herman itu adalah keputusan yang sangat salah, karena sejak malam itu mereka sudah tidak pernah lagi pulang ke rumah, alias meninggal dunia. Gimana nih ceritanya kok mereka bisa meninggal dunia? Jadi kan malam-malam mereka itu melipir nih kan, minggir sebentar di jalan di Benicia itu. Keesokan harinya ada orang yang melihat mobil siapa tuh di pinggir jalan. Ada orangnya atau enggak? Kok kayaknya mesinnya udah mati atau segala macam. Dicek lah sama orang itu ya kan. Waktu orang ini mengecek, betapa kagetnya dia ketika dia melihat ada sepasang kekasih yang sudah meninggal dengan luka tembakan yang cukup banyak di seluruh tubuhnya. Langsung dong dia nelpon polisi ya kan. Polisi di sekitar situ. Datanglah polisi ke TKP tempat di Jalan Benicia ini. Dilihat kan, ini kenapa bisa meninggal gitu loh, ya kan? Setelah diselidiki, Betty sama David ini meninggal akibat tembakan brutal yang dilakukan oleh sang pelaku, tapi motifnya tidak ditemukan sama polisi sama sekali. Karena mobil mereka masih ada, mayat mereka berdua masih utuh, barang-barang berharga mereka pun gak hilang sama sekali. Jadi ini jelas bukan perampokan, bukan penculikan ataupun pembegalan seperti yang ramai terjadi di Indonesia ya kan. Belum selesai nih polisi menginvestigasi ataupun menemukan siapa sih pelaku dari penembakan brutal yang terjadi di Danau Herman itu. Setengah tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 4 Juli 1969, terjadi lagi nih kasus penembakan dengan korban yang sepasang kekasih lagi. Jadi di sini itu sepasang kekasihnya namanya Michael Reynold McGough dan Darlene Elizabeth Ferrin. Mereka berdua pacaran di pinggir taman gitu, tepatnya di Blue Rock Spring Park. Mereka berdua jalan nih, berduaan kan, lagi nyantai-nyantai berduaan. Tiba-tiba ada mobil yang parkir. Jadi mobilnya si Michael sama Darlene kan. Tiba-tiba ada mobil yang datang ke depan mereka dan menyorot lampu mobil itu, menyilaukan Darlene dan Michael. Ketika Darlene dan Michael ini kesilauan sama cahaya mobilnya, orang yang di dalam mobil lagi langsung turun, megang senjata api dan langsung menembakkan kepada Michael dan Darlene dengan sangat brutal lagi. Karena ini, Darlene si ceweknya meninggal, tapi untungnya Michael masih bisa diselamatkan ketika dalam perjalanan ke rumah sakit. Kronologi kasus yang aku ceritakan barusan itu merupakan kesaksian yang diceritakan oleh Michael yang untungnya masih selamat malam itu, ya kan. Udah mulai pusing nih polisi nanya dong sama si Michael ini,
Michael, kamu tahu nggak ciri-ciri orangnya, penembaknya, gimana bentuk tubuhnya, rambutnya, segala macam ciri-ciri fisiknya? Ditanyalah sama polisi ya kan. Ya tapi si Michael nggak bisa jawab nih, karena dia bilang waktu itu kita berdua kesilauan pak, karena sorot lampu yang ada di mobil si pelaku. Kita nggak bisa ngelihat sama sekali fisiknya, bentuknya, apalagi ciri-ciri detail si pelaku. Udahlah, pusinglah polisi. Kasus pertama belum nemu pelakunya, tiba-tiba ada kasus yang sama setengah tahun kemudian, dan tanpa meninggalkan sidik jari atau DNA sama sekali di mobil ataupun di mayat-mayat yang sudah meninggal, ya kan? Pusing polisi, siapalah ini pelakunya? Kenapa susah banget sih dicari ini pelakunya, ya kan? Masih pusing-pusing si polisi Vallejo ini memikirkan siapa pelakunya, siapa tersangkanya, dan motifnya apa sih melakukan penembakan brutal kepada pasangan-pasangan kekasih ini, ya kan? Tiba-tiba, keesokan harinya dari pembunuhan kedua, lebih tepatnya tanggal 5 Juli 1969, ada telepon nih yang masuk ke kepolisian Vallejo. Kring kring kring, ya kan? Diangkat nih sama polisi. Dan kalian tahu, yang nelpon itu adalah sesosok laki-laki yang mengaku dan ngomong bahwa dialah yang membunuh 4 orang korban di Lake Herman Road dan Blue Rock Spring Park itu tadi kan. Udah nih, waktu ngedengerin, halo Pak, saya yang membunuh 4 orang muda-mudi yang kemarin terjadi di Lake Herman Road dan Blue Rock Spring Park. Ditutup langsung gitu aja sama pelakunya. Polisi belum sempat ngomong tiba-tiba langsung dimatiin aja. Karena polisi ini penasaran kan, siapa sih yang nelpon malam-malam kayak gini, tepat sehari setelah kejadian penembakan kedua lagi. Akhirnya dilacak lah nomor telepon yang digunakan oleh sang pelaku. Kalian mau tahu, ini pelakunya juga pinter sih. Aku bukan apresiasi karena ini hal yang membanggakan ya, bukan, ini nggak ada membanggakannya sama sekali. Tapi pelakunya ini pinter banget mengelabui polisi, karena ketika polisi melacak nomor telepon yang digunakan oleh sang pelaku untuk menelpon kepolisian Vallejo, itu merupakan nomor telepon yang ada di telepon umum SPBU yang lokasinya bersebelahan dengan kantor polisi Vallejo. Kalian kebayang gak sih, kalian ditelepon sama penjahat dan pembunuh yang mengaku bahwa dia yang membunuh 4 orang itu, padahal cuma 3 kan yang tewas kan. Dan ternyata penelpon itu berada di sebelah bangunan kalian gitu loh, pakai telepon umum. Deket banget jaraknya untuk kalian, untuk polisi-polisi ini bisa menangkap dia kan. Tapi kan karena polisinya baru tahu, ya udah kabur duluan itu penjahatnya. Belum selesai nih kekesalan polisi dipermainkan oleh pelaku pembunuhan berantai dengan senjata api ini. Tiba-tiba sebulan kemudian, kurang lebih sebulan kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Agustus 1969, datang nih 3 surat ke 3 kantor surat kabar berbeda. Ke Vallejo Times Herald, ke The San Francisco Chronicle, dan ke The San Francisco Examiner. Semua surat itu berisi hal yang sama, cuman masing-masing disebar gitu loh, satu-satu. Paham kan maksudnya? Isinya itu adalah pengakuan dari sang penulis surat bahwa sayalah atau dialah yang melakukan pembunuhan terhadap Betty, David, Michael, dan Darlene. Dia kan taunya dia berhasil ngebunuh 4 orang ya, padahal kan si Michael kan alhamdulillahnya selamat ya. Jadi dia ngaku nih bahwa saya yang ngebunuh mereka bertiga. Pembunuhan pertama dan kedua adalah ulah saya gitu loh. Tapi di surat itu tidak hanya berisi pengakuan dari sang penulis terhadap dialah tersangka dari pembunuhan berantai 2 kali berturut-turut itu, tapi juga berisi 400 sandi atau kode kriptogram yang sama sekali belum bisa terpecahkan sampai detik ini. Dan pelaku mengaku bahwa di 400 kode kriptogram itu berisi identitas dia. Jadi kalau polisi ataupun orang-orang mau tahu siapa dia sebenarnya, siapakah pembunuh berantai yang sangat misterius ini, kalian harus memecahkan 400 sandi kriptogram itu. Kalau kalian nggak bisa mecahin, ya udah, selamat, kalian nggak akan pernah bisa tahu siapa aku sebenarnya, ya kan? Udah nih, udah pusing-pusing segala macem nih polisi. Terus si pelaku juga bilang bahwa seluruh surat kabar, 3 kantor surat kabar tadi harus meletakkan isi suratnya dan 400 sandi kriptogram itu di laman utama surat kabar mereka. Kalau sampai 3 kantor surat kabar ini tidak menuruti nih apa mau dari si penulis surat, maka dia akan mengancam untuk melakukan pembunuhan berantai secara terus-menerus. Tapi kalau sampai dia
si 3 surat kabar ini menuruti mau dari si pembunuh atau penulis surat ini, maka dia berjanji untuk menghentikan pembunuhan yang dilakukannya. Karena nggak ada pilihan, dan 3 kantor surat kabar ini juga mungkin nggak mau jadi salahan, ya kan? Mereka akhirnya bener meletakkanlah isi surat dari sang pembunuh berantai ini serta sandi-sandi kriptogram itu di laman utama surat kabar mereka masing-masing. Dan benar, si pembunuh ini menepati janjinya, tidak ada lagi pembunuhan berantai selama beberapa hari. Semua berhenti, surat ancaman pun berhenti. Udah? Belum, masih ada lagi. Sekitar seminggu kemudian, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1969, ada surat lagi nih datang ke The San Francisco Chronicle, dan di surat itu berisi pembukaan yang kalau aku sebutin pasti kalian langsung familiar dengan siapa dia sebenarnya. Udah tahu? Udah ketebak belum dari isi suratnya? Lambangnya mungkin udah familiar? Benar. Surat itu berisi "This is Zodiac speaking." Dan dari sinilah seluruh masyarakat, bahkan polisi ataupun seluruh masyarakat California menjuluki sang pembunuh ataupun si penulis surat ini sebagai The Zodiac Killer. Udah tahu kan pasti siapa Zodiac Killer? Legenda pembunuh berantai, salah satu legenda pembunuh berantai yang sampai sekarang masih menjadi misteri di seluruh dunia. Tapi ini legendanya bukan legenda yang baik atau patut dibanggakan ya, nggak sama sekali, nggak bagus, nggak boleh ditiru, bukan legenda yang bagus gitu ya, tapi di versi buruknya gitu, ya kan? Di situ tertulis bahwa ya seperti yang tadi aku bilang tadi, this is the Zodiac speaking. Berawal dari situlah semua orang memanggilnya Zodiac Killer, dan di surat yang dikirimkan ke The San Francisco Chronicle ini berisi tentang lagi-lagi pengakuan bahwa dialah yang membunuh 4 orang, dua pasangan tadi, si David, Betty, Michael, dan Darlene. Dan kali ini dia tidak hanya omong kosong, tidak hanya koar-koar, aku pembunuhnya si ini. Enggak. Dia menyertakan bukti berupa detail kejadian di lokasi ataupun di TKP tempatnya terbunuh mereka ini semua tadi, yang hanya diketahui oleh polisi dan tersangka pembunuhan. Dari sinilah seluruh polisi California percaya bahwa seluruh surat kabar yang dikirimkan ke berbagai macam kantor surat kabar dan ke kantor polisi itu benar pelakunya adalah si Zodiac Killer tadi. Baru tuh gara-gara udah dikasih bukti, dikasih segala macam, barulah dipercaya bahwa memang si Zodiac Killer inilah dalang dari pembunuhannya, ya kan? Tanggal 7 Agustus dapat surat cinta dari si Zodiac Killer, ya kan? Udah tahu dia dalangnya. Nah, besoknya 8 Agustus 1969, kalian ingat kan? Ada surat pertama tadi yang berisi ada sandi kriptogram, ya kan? Sandi kriptogram itu terbagi menjadi 3 bagian, ya kan? 3 bagian nih. Nah, pada 8 Agustus itu kan kode-kodenya disebar tuh. Bagian 1, bagian 2, bagian 3, ya kan? Nah, pada 8 Agustus itu kode yang pertama, di bagian pertama ini, berhasil dipecahkan oleh seorang guru yang bernama Donald dan istrinya yang bernama Betty, ya kan? Tapi sayangnya, entah apa sih gurunya yang salah mengartikan, atau memang si Zodiac Killer ini nggak terlalu paham sandi kriptogram, terdapat banyak sekali tulisan typo atau salah-salah eja gitu di kode kriptogram ini, tapi tetap bisa tetap bisa diartiin gitu loh. Tapi artinya bukanlah identitas si pelaku, melainkan hanya alasan-alasan kenapa sih aku membunuh mereka semua. Dan kalian tahu nggak apa sih sebenarnya alasan si Zodiac Killer ini melakukan 2 pembunuhan berantai sebelumnya itu? Alasannya simple. Dia suka melakukannya, dia senang melakukannya, dia merasa ada kebahagiaan tersendiri ketika dia membunuh orang-orang, walaupun dia pernah membunuh hewan ya katanya. Tapi rasanya ketika membunuh orang itu, saya tuh merasakan kebahagiaan yang sangat-sangat tidak bisa dijelaskan. Gitu katanya. Udahlah, intinya dia psycho, ya kan? Psikopat, udah nggak ada alasan lain. Dia senang bunuh orang. Dia merasakan sesuatu yang berbeda ataupun gejolak yang berbeda dari hatinya ketika membunuh orang. Udah, dia psycho. Udah nggak usah ditanya lagi alasannya, dia psikopat, titik, ya kan? Udah nih, udah berhasil dipecahkan 1, tapi 2
kode di bawahnya tidak ada yang berhasil memecahkan sampai detik ini. Kalian masih ingat kan, tanggal 1 Agustus itu, si Zodiac Killer ini berjanji bahwa dia tidak akan membunuh lagi. Surat kabar itu meletakkan suratnya di headline koran mereka. Benar, dia menepati janji, tapi hanya sebulan saja. Karena lebih tepatnya pada tanggal 22 September 1969, si Zodiac Killer ini melakukan pembunuhan ketiga pada sepasang kekasih lagi yang bernama Brian Calvin Harrell dan Cecilia Ann Shepard di Lake Berryessa. Nah, pembunuhan ini dilakukan oleh si sang Zodiac Killer lebih prepare lagi nih. Kenapa aku bilang lebih prepare? Karena pembunuhan ketiga ini dia memakai kostum seperti penutup kepala dan baju, di mana bajunya itu memiliki lambang seperti lambang ciri khasnya. Iya, benar sekali, lambang Zodiac Killer seperti yang kalian semua ketahui, ya kan? Dan di pembunuhan ketiga ini dia tidak menggunakan senjata api seperti dua pembunuhan sebelumnya, tapi dia menggunakan pisau. Gimana nih bisa tahu nih kronologi kasusnya? Jadi kan ini ada sepasang kekasih kan, si Brian dan Cecilia. Nah, mereka ini lagi nyantai-nyantai nih di Lake Berryessa ini, ya kan, di Danau Berryessa ini. Nyantai-nyantai, terus tiba-tiba ada mobil yang datang ke mereka dan langsung kayak gimana sih nyergap mereka. Mereka diikat satu-satu gitu, masing-masing diikat satu-satu, dan mereka ditikam secara brutal satu persatu. Dan sayangnya si ceweknya ini, Cecilia ini, meninggal dunia ketika di perjalanan menuju rumah sakit. Sementara untungnya si laki-laki, si Brian ini, masih bisa diselamatkan. Kronologi kasusnya, ciri-ciri pembunuhnya, itu semua didapatkan dari kesaksian si Brian yang untungnya selamat, ya kan? Padahal pelaku ini sengaja loh meninggalkan lambang Zodiac Killer itu di mobil korbannya yang terakhir. Dan dia, kalian tahu, dia menelpon polisi dan mengakui perbuatannya ketika dia melakukan pembunuhan menggunakan pisau ini. Dia nelpon nih dengan santainya, "Halo Pak, tolong ke Danau Berryessa ya. Saya baru saja membunuh sepasang kekasih, tepatnya di sini. Ditunjukin detailnya semua sama dia, udah ditutup. Karena laporan si Zodiac Killer yang entah maunya apa inilah, polisi tahulah TKP-nya, tahu korbannya, dan bisa menyelamatkan si Brian walaupun si Cecilia sudah tidak bisa diselamatkan, ya kan? Aku agak aneh sih sama pembunuh berantai yang satu ini. Di mana-mana ya, kalau pembunuh berantai itu kan gak mau banget ninggalin jejak. Oke lah, dia memang gak ninggalin DNA, gak ninggalin sidik jari, gak ninggalin sesuatu yang bisa mencurigakan, tapi dia mau terkenal. Maksud aku tuh, dia mau viral, kalian ngerti gak sih? Dia membunuh, tapi dia ngaku ke polisi, dia ngasih tahu segala macamnya. Mau suratnya atau tulisannya dipampang nyata di seluruh surat kabar. Agak sedikit ini ya, narsis ya pembunuhnya. Narsisnya tapi in the bad way gitu loh, narsis yang sangat tidak patut untuk dicontoh, ya kan? Udah nih, pembunuhan ketiga selesai? Belum selesai sama sekali. Polisi sampai detik pembunuhan ketiga ini terjadi, polisi tidak menemukan sedikit pun petunjuk untuk menebak ataupun mengira-ngira nih, siapa sih sebenarnya kamu tuh? Siapa sih si Zodiac Killer ini nih? Siapa sih? Gitu loh. Gak ada satupun polisi yang mampu memecahkan itu sampai sekarang. Dan 2 minggu setelah kasus pembunuhan ketiga terjadi di Danau Berryessa itu, terjadi penembakan yang sangat-sangat brutal lagi, di mana korbannya kali ini adalah satu orang supir taksi bernama Paul Listin. Nah, awalnya polisi ketika ngeliat ini, polisi udah mikir nih, ini mah pasti beda, bukan si Zodiac Killer lagi bukan si Zodiac Killer lagi pelakunya. Kenapa polisi berpikir seperti itu? Karena kan seperti yang kalian tahu ya, di 3 pembunuhan sebelumnya itu korbannya pasti sepasang kekasih kan, cewek cowok gitu kan. Nah, ini supir taksi, beda ini nih, beda sasaran. Bukan, ini bukan Zodiac Killer, kata si polisi. Tapi anggapan dan pendapat para polisi ini terbantahkan 3 hari setelah penembakan sang supir itu terjadi, karena si Zodiac Killer mengirimkan surat lagi ke The San Francisco Examiner yang berisi bahwa dialah yang membunuh si supir taksi dengan detail dan bukti potongan kemeja supir taksi yang penuh dengan darah. Dari situ tercenganglah polisi, ternyata dia lagi pelakunya gitu loh. Kenapa motifnya beda gitu loh. Sebenarnya apa sih maunya si Zodiac Killer ini, ya kan, kata polisi?
Terus kalian tahu, ternyata di isi surat itu ada sesuatu yang mengejek atau mengolok-olok polisi. Kata si Zodiac Killer gini, malam itu ketika kalian berada di TKP bersama mayat si supir taksi, aku ada di sana katanya. Tapi kalian itu sangat ceroboh, sampai-sampai kalian tidak tahu bahwa aku berdiri di sana, sangat dekat dengan kalian, sehingga kalian tidak akan pernah bisa menangkapku katanya. Jadi si Zodiac Killer itu katanya deket-deketan sama para polisi dan dia ada di TKP itu. Tapi karena katanya kecerobohan dan kelalaian polisi yang tidak fokus mencarinya, maka polisi itu membiarkan dia lepas begitu saja. Kata si Zodiac Killer. Kesel polisi ngelihatnya kan, oh ternyata kamu ternyata ada di TKP ya. Terus kenapa kita bisa nggak kelihatan gitu loh. Makanya para polisi ini kayak pada gregetan gitu loh. Kok bisa sih kita tuh nggak ngeliat si Zodiac Killer tuh, kok bisa gitu tuh kan. Udah nih, belum sampai situ aja isi suratnya. Di potongan terakhir surat dari Zodiac Killer ini, Zodiac Killer mengancam bahwa dia akan melakukan penyerangan terhadap bis-bis sekolah yang berisi anak-anak dan akan melakukan pembunuhan random lagi seperti sebelumnya, tapi korbannya di sini anak-anak gitu loh. Itulah surat ancaman yang dilontarkan kepada Zodiac Killer yang diberikannya kepada The San Francisco Examiner, surat kabar tadi. Ya, mungkin nggak tahu ya, aku nggak ngerti sih kenapa dia tuh pengen banget terkenal tapi dengan cara yang salah gitu loh. Ya psycho lah, pasti dia psycho banget ya kan, tapi caranya itu loh salah banget ya kan. Udah nih, udah semua kasus nih, ini udah nih. Nah, aku lupa bilang bahwa ketika terjadinya penembakan kepada supir taksi si Paul Stein ini, terdapat beberapa saksi yang melihat langsung kejadian penembakan, dan mereka nih ngomong nih sama polisi gimana ciri-cirinya si Zodiac Killer. Alhasil dari semua saksi-saksi, dari keterangan saksi-saksi dari orang-orang yang mengaku melihat kejadian penembakan supir taksi itu, dibuatlah sketsa wajah seperti ini. Seperti ini, dan polisi menginterview ribuan orang yang memungkinkan sebagai Zodiac Killer, tapi sayangnya polisi tidak menemukan satu orang yang cocok dengan sketsa ini, ataupun DNA, sidik jari, ataupun keterangan-keterangannya tuh nggak cocok gitu loh. Jadi polisi tuh belum bisa menemukan satu orang pun yang bisa dipercaya sebagai tersangka dari kasus pembunuhan yang didalangi oleh sang Zodiac Killer ini. Tapi ada nih satu laki-laki yang katanya dialah Zodiac Killer, dan banyak banget nih orang yang percaya bahwa dialah si sang Zodiac Killer. Namanya adalah Arthur Lake Allen. Kenapa sih Pak Arthur ini dicurigai banget ya kan sebagai Zodiac Killer ya kan? Karena satu, dia mempunyai tulisan yang sama percis, beneran plok ketiplok banget itu tulisan dia sama tulisan si Zodiac Killer tuh sama gitu loh. Kita kan kadang bisa nilai ya, dari tulisan orang aja, tulisan aku sama tulisan adik aku misalnya itu kan beda ya kan. Ini sama, bener-bener plok-plokan sama gitu loh. Terus yang kedua, entah kebetulan atau enggak ya, kebetulan yang sangat kebetulan, si Arthur ini mempunyai jam tangan bermerek Zodiac. Dan yang ketiga, Arthur ini tinggal di Vallejo juga, dan lokasi tempat tinggalnya itu sangat dekat dengan 3 TKP, 3 pembunuhan sebelumnya. Udah. Yang keempat nih, ada lagi. Wajah si Arthur ini sangat mirip dan sesuai sekali dengan sketsa yang dibuat oleh polisi berdasarkan dari kesaksian orang-orang yang mengatakan bahwa mereka melihat pelaku pembunuhan si supir taksi tadi, ya kan? Tapi ya udah nggak bisa, karena ternyata DNA dan sidik jari si Arthur ini beda nih sama DNA yang ada di surat yang dibuat oleh sang Zodiac Killer. Ya tapi kan bisa aja ya, namanya dia aja bisa mengelabui polisi dengan telepon kok ya kan. Bisa aja dia nyuruh orang yang ngirimin suratnya, dia nulis doang, terus yang disuruh nempel, yang disuruh ngirim suratnya bukan dia ya kan. Namanya juga pembunuhnya nih pinter banget gitu loh ya. Nah terus nih udah, nah si Arthur ini nggak bisa nih ditangkap dengan tuduhan bahwa dialah Zodiac Killer. Tapi beberapa tahun kemudian si Arthur ini ditangkap dengan dugaan pelecehan seorang gadis. Di penjara nih si Arthur. Dan kalian tahu, ketika si Arthur ini di penjara, surat ancaman
kepada polisi atas nama Zodiac Killer berhenti, pembunuhan berantai yang dilakukan oleh sang Zodiac Killer berhenti juga. Tidak ada lagi surat-surat ataupun sandi-sandi kriptogram yang dikirimkan ke polisian atau ke kantor surat kabar. Berhenti. Semua berhenti ketika si Arthur ini masuk ke penjara. Udah, kebetulan banget. Dan kebetulan yang satu lagi adalah ketika si Arthur ini dibebaskan dari penjara, polisi dan kantor surat kabar menerima surat lagi dari Zodiac Killer yang berbunyi, "Hi, I'm back." Ini kebetulan kah? Atau memang dialah sang Zodiac Killer? Menurut kalian gimana? Menurut kalian apakah si Arthur Lake Allen inilah Zodiac Killer? Atau kalian punya pemikiran sendiri nih dari semua cerita yang aku ceritakan tadi? Oh, kalian bisa mecahin, bukan, kalau aku rasa si Zodiac Killer ini. Nih ya, buat kalian yang hobi banget mecahin teka-teki, atau mungkin kalian yang pinter banget nih bisa memecahkan sandi-sandi kriptogram yang dikirimkan oleh sang Zodiac Killer untuk mengetahui nih siapa sih pelakunya, walaupun pelakunya mungkin udah meninggal sekarang atau masih hidup, kita kan nggak tahu. Tapi kasus pencarian siapa dalang ataupun tersangka dari Zodiac Killer ini masih terbuka dan kasusnya tuh masih open sampai sekarang. Jadi buat kalian yang mau memecahkan sandinya, mau cari tahu nih siapa sih Zodiac Killer ini, kalian bisa banget mencari tahu dan melaporkan itu juga karena kasusnya masih kebuka sampai sekarang. Oh iya, aku lupa satu lagi, waktu beberapa tahun setelahnya ya, itu ada nih cerita ibu-ibu itu lari-lari ke kantor polisi kan, kayak ngos-ngosan banget dia ke kantor polisi tuh. Terus dia ngomong, Pak, tolongin saya pak, saya hampir diculik pak, katanya. Oh tenang bu, kata polisi itu kan. Kenapa, katanya. Iya pak, saya tuh hampir diculik pak. Jadi ceritanya tuh gini, saya tuh lagi jalan di sekitaran jalanan Vallejo itu ya kan. Tiba-tiba mobil saya ini dipepetin gitu sama mobil seorang laki-laki. Nah laki-laki itu buka kaca dan langsung bilang kayak gini, bu, ban depannya pecah gitu kan. Karena keterangan dari laki-laki itu saya berhenti dong pak, dan bener ban depan saya pecah. Begitu saya mau ganti bannya, saya kan nggak bisa pak ya katanya, soalnya kan saya kan perempuan nggak kuat. Laki-laki itu turunlah ngebantuin saya buat mengganti ban. Udah diganti bannya kan pak, laki-laki itu jalan, saya juga jalan katanya. Udah jalan, begitu di tengah jalan nih pak, nggak jauh dari tadi ganti ban saya meledak pak dan copot gitu loh. Paham gak sih? Ya kan? Ya nggak bisa dong ibu ini pulang main naik mobilnya, dan itu udah malam. Akhirnya si laki-laki ini nawarin saya nih, bu udah pulang sama saya aja, nanti saya anterin ke rumah ibu. Udah malam loh bu, kata si bapak-bapak ini ya kan. Karena saya mikir pak, ya udahlah udah malam juga, terus kan sepi juga, ya udahlah saya mau dianterin sama bapak-bapak ini. Ternyata pas saya masuk ke dalam mobilnya, bapak-bapak itu bilang, dia akan menculik saya dan membunuh saya serta anak-anak saya. Begitu saya takut nih pak ya dengan ngedenger omongan dia, saya langsung lompat dari mobilnya. Jadi ketika mobil itu jalan, si ibu-ibu itu lompat gitu langsung keluar mobil, kebayangkan? Dan saya lari ke hutan, saya lari sekenceng-kencengnya, saya nggak lihat belakang lagi. Saya hanya berharap saya bisa lepas dari laki-laki yang sangat mengerikan ini. Dan untungnya pak, saya bisa sampai ke sini, saya bisa selamat dan saya bisa melaporkan ini semua. Dan pak, saya mau kasih tahu pak, saya yakin pak bahwa laki-laki itulah si Zodiac Killer pak. Dia itu Zodiac Killer pak, kata si perempuan ini ke polisi. Polisi bingung kan, ibu ini atas dasar apa nih dia bisa ngomong bahwa laki-laki itulah Zodiac Killer ya kan? Gak percaya dong si polisi. Udah ibu itu dibiarin di situ, baru dianterin pulang oleh para polisi, maksudnya oleh para polisi ya kan. Udah nih, polisi kan gak percaya tuh dengan anggapan sang ibu bahwa yang menculik dia kemarin itu si Zodiac Killer. Besoknya, tepat besoknya, Zodiac Killer mengirimkan surat cinta lagi kepada kepolisian Vallejo di tempat si ibu ini melaporkan kejadian semalam itu. Dan dia bilang, saya Zodiac Killer, sayalah yang melakukan penculikan kepada seorang wanita berumur segini, dijelasin ciri-cirinya, di mana dia menculiknya, kronologi semuanya, dan semua yang dijelaskan oleh si Zodiac Killer ini benar-benar sama dengan apa yang dijelaskan oleh si ibu yang malam-malam tadi ngaku diculik oleh Zodiac Killer. Boom, ya kan? Polisi langsung ngangok dong, kayak, oh ternyata benar si Zodiac Killer yang
menculik si ibu ini ya kan. Tapi polisi bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Polisi melepaskan Zodiac Killer begitu saja lagi dan lagi. Dan sampai saat ini tidak ada satupun orang yang mampu mengidentifikasi siapakah Zodiac Killer. Tidak ada yang tahu apakah motif dari pembunuhan yang dilakukan oleh sang Zodiac Killer ini, dan tidak ada pun satu orang yang mampu memecahkan 2 sandi kriptogram yang dibuat oleh sang Zodiac Killer. Buat kalian mungkin yang udah ketebak dan mau tahu nih, ya kan, kasusnya masih terbuka seperti yang aku bilang tadi. Buat yang mau cari tahu sandi kriptogramnya, penasaran sama siapa pelakunya, kalian boleh cari tahu, karena kasusnya lagi-lagi aku bilang udah berapa kali nih aku ngomong, masih terbuka sampai sekarang. Oke, aku aja kayak penasaran juga sih, sejujurnya aku penasaran banget. Siapa sih si Zodiac Killer ini? Siapa sih dia? Apa sih motifnya? Aku pengen lihat mukanya gitu loh, kayak penasaran gitu kan. Dan kalau kalian si Zodiac Killer itu ada di stiker di kamar aku. Dia ada di sini. Jadi ya udah, segitu dulu ceritanya dari aku malam ini. Gimana menurut kalian? Udah cukup menyebalkan bukan? Mendapatkan kasus yang tidak terpecahkan karena polisi California pun tidak tahu siapa dalangnya, siapa pelakunya, ya kan? Oke, segitu dulu videonya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe channel aku, nyalain juga tombol notifikasinya. Like videonya kalau kamu suka, tinggalin komen di bawah nih video apa lagi yang kira-kira bakal aku buat. Dan sampai jumpa besok lagi. Bye!